Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lika Bayu Herdianto. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai harddisk eksternal. Nah, kenapa sih kita harus mempunyai atau memiliki harddisk eksternal? Di sini saya mempunyai contoh ya. Saya mempunyai harddisk eksternal. Di sini saya mempunyai harddisk eksternal dengan kapasitas 500 GB ya. Di sini saya harddisk eksternal ini saya rakit sendiri. Jadi saya menggunakan harddisk internal laptop saya yang sudah tidak digunakan. Laptop bekas saya itu ya, lalu harddisknya saya ambil, kemudian saya belikan wadahnya ini untuk menjadikan harddisk internal laptop menjadi harddisk eksternal seperti ini ya. Nah, alasan kita harus memiliki harddisk eksternal yaitu yang pertama kita gunakan sebagai backup penyimpanan. Nah, backup penyimpanan ini sangat penting karena misalkan kita ada data-data penting di laptop maupun di komputer ya. Nah, jika sewaktu-waktu laptop ataupun komputer kita mengalami kerusakan, entah itu di bagian harddisknya atau penyimpanan, kita masih mempunyai cadangan filenya. Nah, kita bisa menyimpan, membackup di harddisk eksternal seperti ini. Nanti kita juga bisa copy paste lagi ke laptop ataupun komputer yang baru. Jadi kita tidak akan kehilangan datanya ya. Terus alasan kedua yaitu sebagai media penyimpanan yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, jika kalian setiap hari ataupun setiap minggu ada kerjaan keluar kota, jika kalian diharuskan menyimpan data yang banyak, dan biasanya kalau menyimpan di flash disk saja ya, itu pasti kekurangan. Biasanya kalau kita ada data 10 GB katakanlah, tetapi kita ada flash disk cuma 2 GB ataupun 2 buah flash disk ya. Nah, otomatis kan kita ribet kan, harus bawa 2 flash disk gitu. Nanti kalau sesampainya di tempat kerja kita harus nambah file lagi, otomatis kan kita butuh media penyimpanan lagi. Jadi kita bisa menggunakan harddisk eksternal ini sebagai media penyimpanan yang kita bisa bawa kemana-mana. Misalkan dari kantor A kita backup ataupun copy data ya dari komputer kantor A, nanti kita akan masukkan ke komputer kantor B. Jadi di sini contoh lah, ini kapasitasnya 500 GB. Jadi kita bisa menyimpan data yang begitu banyak ya. Nah, seperti itu ya. Lalu sekarang akhir-akhir ini itu harga harddisk itu semakin murah, semakin kesini harga harddisk semakin murah. Otomatis ini merupakan peluang bagi kita ya untuk memiliki harddisk eksternal ya. Kalian pasti misalkan kalian kerja di sekolah, di kantor, pasti butuh banget yang namanya harddisk eksternal ini. Pasti itu ya, entah itu untuk backup data, backup filenya, seperti itu ya. Lalu apakah bisa kita beli harddisk eksternal langsung? Bisa. Kalau kita membeli harddisk eksternal langsung, perhatikan itu ya, merek dari harddisk eksternal itu juga mempengaruhi kualitasnya juga. Nah, di sini kan saya kan
merakit sendiri ini dari harddisk internal menjadi harddisk eksternal dengan membeli case-nya seperti ini ya. Dulu case yang saya beli ini harganya itu 75.000 ya, saya beli di toko offline tidak online. Nah di toko saya beli casing ini harganya 75.000, lalu gratis pasang harddisknya sekalian ya. Di sini ada bautnya ya, ini ada baut obengan, ini ada dua. Nanti kita masukkan harddisk internalnya ke casing ini, otomatis kita bisa sambungkan ini ke laptop maupun komputer ya untuk backup data. Kalau menurut saya daripada kita harus membeli flash disk dengan ukuran yang begitu besar, katakanlah 64 GB ataupun 128 GB, lebih baik kalian beli saja harddisk eksternal karena lebih aman ya, lebih aman. Dan kalau kalian menggunakan flash disk kan otomatis kan rawan hilang ya, karena bentuknya kan kecil dan juga sering ini ya, sering lupa naruhnya. Nah kalau kalian menggunakan harddisk eksternal kan ini dapat diingat ya, ini kan agak besar jadi tidak akan lupa naruhnya ya, daripada kalian menggunakan flash disk yang kecil itu sering hilang itu malahan kalau kalian menggunakan flash disk. Dan harga flash disk itu semakin besar itu harganya juga mahal, daripada hitungannya kalau kalian membeli harddisk eksternal lebih untung harddisk eksternal daripada kalian membeli flash disk yang kecil itu. Jadi kalian bisa menyimpan data lebih banyak dan murah, itu ya intinya. Cukup sekian ya sedikit sharing saya mengenai harddisk eksternal. Jika kalian ingin merakit harddisk eksternal, kalian perlu perhatikan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya, mulai dari merek, harga. Terus kalau kalian ingin merakit, kalian harus beli casingnya dahulu, terus menyiapkan harddisk internalnya terlebih dahulu juga, baru dirakit menjadi harddisk eksternal seperti ini ya. Untuk ukurannya terserah kalian, bisa 128 GB, ada 240 GB, sampai misalkan 1 TB, itu kalian juga bisa, tergantung harddisk yang kalian punya seperti itu. Di sini saya kan sebagai contoh kan hanya 500 GB ya. Oke, sekian video sharing pada kesempatan kali ini. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Lika Bayu Herdianto agar bisa memberikan informasi dan video-video tutorial yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.